Teman-teman, kita balik lagi nih di soal-soal yang berkaitan dengan observasi P3K di tahun 2023. Ini kita ke part ke-22 ya teman-teman ya. Yuk kita lihat teman-teman di soal nomor 1 ya. Pada saat ditunjuk sebagai ketua KKG, ada anggota Anda memiliki kemampuan yang baik dan selalu selesai jika diberikan tugas apapun. Sikap Anda adalah A. Saya akan mengujinya di depan anggota lainnya karena kinerjanya sangat baik. B. Tidak akan memujinya karena bisa saja besok kinerjanya menurun. C. Biasa saja dan pura-pura tidak tahu karena sebagai pemimpin kita tidak boleh memihak. D. Menghargai kinerjanya dengan proporsional. E. Puas tapi tidak memuji karena hal itu bisa membuat ia sombong. Teman-teman, ini tentang kepemimpinan. Kira-kira teman-teman mau pilih yang mana? Kalau misalkan ada anggota atau rekan kita, ternyata dia itu mempunyai kemampuan yang baik. Kemampuan baik ini dinilai dari mana? Dari selalu selesai jika diberikan tugas. Kan diberikan tugasnya oleh teman-teman yang sebagai pemimpin atau ketua KKG tersebut. Oke? Nah, kita pertama itu harus memberikan apresiasi. Tapi apresiasinya tidak berlebihan, yang nanti akan menimbulkan konflik di dalam kelompok tersebut. Jadi kita akan memberikan reward atau pujian kepada orang tersebut atau penghargaan apapun secara lisan ataupun yang telah disepakati di dalam KKG tersebut. Jadi kita harus menghargai tetap teman-teman, tapi dihargainya sesuai dengan proporsional. Yang disebut dengan menghargai kinerja dengan proporsional itu adalah menghargai secara seimbang sesuai dengan apa yang dia lakukan atau apa yang dia berikan di dalam sebuah kegiatan. Jadi kita harus menghargai tetap, tapi tidak juga di depan banyak orang, dan itu akan membuat ia pun sombong. Bisa jadi juga teman-teman yang lainnya atau anggota yang lainnya itu akan menjadi pesimis atau membuat keirian teman-teman. Jadi kita harus juga memberikan reward atau penghargaan yang tidak membuat dampak buruk gitu teman-teman. Oke. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Definisi arti kata proporsional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sesuai dengan proporsi sebanding seimbang. Jadi kita akan menghargai kinerjanya dengan sesuai kenyataan, dalam hal ini tidak berlebihan dan juga tidak mengacuhkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pilihan kita adalah yang D. Oke teman-teman, kita lihat lagi di soal nomor 2 ya. Ada oknum secara terang-terangan meminta Anda untuk berbuat curang dalam pengelolaan keuangan yang ada di sekolah. Sikap Anda sebaiknya A. Menolak keras karena saya takut dihukum. B. Membantunya untuk pertama kali dan besoknya tidak akan mengulangi. C. Karena ia adalah teman saya, jadi tidak ada salahnya saya membantu. D. Jika dilihat resikonya tidak tinggi maka saya mau melakukannya. Saya menolaknya dan memberitahukan bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum. Teman-teman, jika kita lihat dari opsi A sampai E, itu yang B, C, dan D itu kita akan delete. Jelas ini mah karena ada prinsip untuk membantu atau memuluskan pengelolaan keuangan yang akan berdampak curang. Kalau yang A, di sini ada menolak keras karena saya takut dihukum, itu benar, dan E pun benar. Kalau misalkan saja yang E itu tidak lengkap jawabannya, maka kita akan pilih yang A. Tapi di sini option E, ini ada option pemberatnya teman-teman. Di mana itu pemberat yang kita akan pilih yang E? Dia memberitahukan bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum, tidak saja takut dihukum oleh pribadi tersebut, tapi dia memberikan arahan bahwa perbuatannya itu salah. Jadi oknum tersebut akan diberikan efek jera dengan penjelasan yang kita berikan terutama pada pengelolaan keuangan yang tidak boleh curang. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ada pemberatnya itu di option E, memberitahukan bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum, memiliki sikap ketegasan dan memiliki prinsip serta menjelaskan akibat yang terjadi jika dilakukan. Jadi jawabannya adalah yang E ya teman-teman ya. Kita lihat lagi teman-teman di soal nomor 3 ya. Ketika Anda akan presentasi penelitian pembelajaran yang dialami di kelas, sebaiknya Anda apa? Berarti presentasi penelitian tindakan kelas juga nih teman-teman. Kalau misalkan dijabarin itu PTK berarti. Apakah A yakin pasti akan lancar dan semua peserta akan melihat bahan presentasi saya?
B. Cemas karena takut presentasi gagal. C. Pasrah saja karena teman guru sendiri. D. Tidak mungkin ada kendala karena semuanya sudah terencana. E. Saya kira jika saya salah maka ada yang mendoakan tidak baik. Nah teman-teman, kita lihat optionnya nih. Ini sebenarnya gampang banget nih. Kalau yang E, saya kira jika saya salah maka ada yang mendoakan tidak baik, ini sudah suujun teman-teman. Ini kita nggak akan pilih. Yang D, tidak mungkin ada kendala karena semuanya sudah terencana. Oke, kita akan checklist karena dia percaya diri ya teman-teman. Kemudian yang C, pasrah saja. Pasrah nggak akan kita berikan karena teman guru sendiri, berarti tidak ada halangan apapun, tidak ada tantangan apapun nih untuk yang option C. Kemudian yang B, cemas karena takut presentasi gagal. Ini pun kita nggak akan pilih. Cemas berarti dia tidak percaya kepada pribadinya masing-masing atau kemampuannya masing-masing. Yang A, yakin pasti akan lancar dan semua peserta akan melihat bahan presentasi saya. Yang A pun kita akan checklist. Jadi yang kita temukan adalah yang A dan D, option 2 ini yang memberatkan kita mau pilih yang mana. Nah, selalu kita akan pilih jawaban yang paling lengkap, bukan yang paling panjang teman-teman, tapi yang paling lengkap komposisinya. Jangan terkecoh atau ke distract dengan option yang panjang. Belum tentu panjang itu selalu sesuai dengan konflik soalnya gitu teman-teman. Yang D, tidak mungkin ada kendala. Ini percaya diri, ini pun yakin pasti, ini adalah percaya diri. Tapi terakhirnya di option A ini, semua peserta akan melihat bahan presentasi saya. Ini adalah pemberat untuk kita pilih option A karena dia percaya bahwa presentasi dia, bahan yang dia sudah kerjakan itu akan dilihat oleh guru atau peserta. Jadi sikap optimis ini harus kita jaga dan harus kita bentuk di dalam diri kita, kecuali kalau option yang lain tidak ada option optimis, mungkin kita akan pilih berusaha semaksimal mungkin, itu seperti itu. Tapi kalau karena di sini optionnya ada yang option yang lebih mengarah kepada optimis diri sendiri atau percaya pada diri sendiri, maka kita akan pilih option yang A atau option yang memiliki karakter optimis itu teman-teman. Nah, jawaban adalah yang A, menunjukkan sikap percaya diri terhadap kegiatan yang akan dilakukannya. Bisa jadi soal-soalnya itu berbeda, bisa jadi soalnya itu berkaitan dengan kinerja atau hal yang lainnya. Akan tetapi teman-teman semua yang diingat dan dipelajari itu teknik jawabnya, supaya teman-teman dapat soal apapun, teman-teman bisa untuk menaklukkannya dan pilih mana yang terbaiknya. Karena sampai saat ini kita belum tahu kisi-kisi apa yang akan kita keluar, hanya saja yang kita bisa pelajari adalah keempat kompetensi itu: profesional, pedagogik, sosial, kepribadian, dijadikan satu untuk mengobservasi kinerja kita dan mengobservasi kompetensi kita. Jadi yang itu teman-teman liatin di soal-soal manapun, teman-teman wajib belajar. Oke, kita lanjut teman-teman di soal nomor 4 ya. Anda akan melakukan praktik baik dan sudah direncanakan dengan baik jauh-jauh hari. Biasanya sesudah direncanakan, maka saya apa? Apakah A, khawatir terhadap rencana yang saya miliki? B, berhasil atau tidak itu urusan nanti? C, manusia hanya berusaha dan saya yakin bisa melakukannya? D, saya tanya orang lain untuk meyakinkan? E, pasrah saja karena kalau salah saya ulangi. Oke teman-teman, ini hampir sama seperti nomor 3 kasusnya. Ini best practice ya teman-teman ya, dan akan dipresentasikan atau direncanakan akan dipresentasikan di depan teman-teman guru yang lainnya. Ini baru direncanakan teman-teman. Nah kalau yang tadi mah sudah presentasi. Jadi karena pilih yang mana nih teman-teman? Apakah khawatir terhadap rencana yang saya miliki? Kalau ada rasa khawatir kita akan langsung delete aja ya teman-teman. B, berhasil atau tidak itu urusan nanti. Oke, kita akan checklist. Manusia hanya berusaha. Ini ada rasa optimis, kita akan checklist. D, saya tanya orang lain untuk meyakinkan. Tanya orang lain, oke boleh deh, kita akan checklist. Pasrah, kalau pasrah udah kita akan delete. Jadi ada 3 opsi yang berkaitan dengan nomor 4 nih. Apakah berhasil atau tidak itu urusan nanti, manusia hanya berusaha dan saya yakin bisa melakukannya, atau saya tanya orang lain untuk meyakinkan. Kalau kita tanya orang lain untuk meyakinkan itu pun benar teman-teman, tapi biasanya orang lain itu bisa saja orang lain akan memberikan negatif kepada kita, pendapat negatif kepada kita bahwa rencana itu tidak baik, padahal rencana itu sudah baik dan matang untuk teman-teman presentasikan. Ini kita nggak akan pilih teman-teman. Kemudian option C, manusia hanya berusaha. Nah ini option C ini paling lengkap teman-teman, karena dia ada kata manusia hanya berusaha tapi dibarengi saya yakin. Nah di sini ada optimisnya teman-teman. Kalau yang B, berhasil atau tidak itu urusan nanti, berarti memang benar kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi urusan nanti ini belum selesai.
karena di sini belum ada kalimat atau keyakinan untuk bisa. Nah, kalau yang C itu ada keyakinan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk audiens atau peserta dalam seminar presentasi tersebut. Oke, teman-teman, jadi kita harus jeli ya teman-teman untuk melihat opsi-opsi yang berkaitan dengan soal tersebut. Jadi jawaban paling tepat adalah yang C, menunjukkan sikap percaya diri terhadap kegiatan yang akan dilakukannya. Dalam hal ini nomor 4 adalah sesuatu yang direncanakan, yaitu best practice-nya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi di soal nomor 5 ya. Saya termasuk orang yang seperti apa di mata rekan guru lainnya. Nah, ini untuk melihat nih teman-teman, apakah A memiliki sikap yang biasa saja, B memiliki sikap toleransi yang tinggi, C terkadang membantu kesulitan teman, D memiliki sikap yang tidak menentu, kadang baik, kadang jahat. Ini lucu juga nih option D. E sama sekali tidak toleransi terhadap teman. Ini sangat gampang sekali. Kalau soalnya kayak gini mungkin langsung aja lolos teman-teman ya. Yang E sama sekali tidak bertoleransi, ini kita akan delete. Memiliki sikap yang tidak menentu, ini kan kita akan delete. Yang C terkadang membantu kesulitan, kita akan delete karena ini terkadang. Memiliki sikap toleransi yang tinggi, kita akan checklist. Memiliki sikap yang biasa saja, ini akan kita delete karena sudah pasti jawabannya adalah yang B, memiliki sikap toleransi yang tinggi. Toleransi yang tinggi memberikan rasa saling menghormati dan mengurangi perpecahan antar guru atau antar pimpinan dengan guru dan kepala sekolah dan lain sebagainya. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang sudah masuk di kelas belajarnya, teman-teman jangan lupa setiap hari sampai dengan tanggal yang telah ditentukan kita belajar ya teman-teman ya di 19.30. Insya Allah kita akan belajar lagi. Semalam sudah belajar nih teman-teman dan itu alhamdulillah seru. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman guru yang lainnya. Semoga teman-teman mendapatkan amal jariah yang terbaik karena sudah membagikan. Saya doakan yang menonton, yang membagikan semuanya lulus jadi ASNP 3K di tahun 2023 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti kita akan lanjut lagi teman-teman ya di pas selanjutnya. Dadah.